Good morning and welcome back to Football Morning Show. Masih bersama gua Hanif Tamrin yang tetap setia menemani aktivitas pagi kalian setiap jam 7 pagi. Walaupun ini adalah tanggal merah, kami tetap hadir untuk kalian dan menemani pagi kalian yang indah ini kawan-kawan. Nah, berhubung tentunya pagi ini bisa agak sedikit santai, kita seruput dulu ya. Seruput dulu, ini adalah seruputan kemenangan Manchester City dan penampilan gemilang dari Phil Foden yang tiba-tiba bisa bagus lagi nih mainnya menjelang Piala Dunia nih. 4 minggu menjelang Piala Dunia, kawan kita muncul lagi. Let's go. Aku akan datang ke Piala Dunia. Itu dia guys ya. Dan kita akan sapa-sapa dulu tentunya komunitas My Friends yang sudah meninggalkan jejak di episode kemarin, antara lain tukang ketoprak keliling di Citayam. Ini biasanya pagi-pagi ketoprak nice dream nih ya. Ada juga sales palu gada untuk kebutuhan pabrik dan pekerja migran di India. Nice dream. Dan tentu ini sudah berjarak kurang lebih 4 minggu menuju pembukaan Piala Dunia, teman-teman. Kita rayakan bersama dengan membeli Rexona X FIFA Limited Edition di toko kesayangan kalian. Ikutan berburu stars bersama Rexona, caranya gampang sekali. Beli produk Rexona apa saja, upload struk di WhatsApp, tentunya WhatsAppnya Rexona kawan-kawan yang sudah kalian simpan atau kalian screenshot. Kalau kalian beli online ya, di-upload ke sini. Ini ada QR code-nya nih di pojok kiri bawah layar kalian. Dan kumpulkan stars sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan hadiah dari Rexona, di mana periode ini berlaku dari tanggal 1 Mei hingga 31 Juli 2026. Nah, Rexona adalah deodoran pertama dengan teknologi amino aktif yang memberikan 3 kali proteksi dari keringat dan bau badan. Berkat Rexona, Football Morning Show bisa disaksikan secara gratis dari hari Senin hingga Jumat setiap jam 7 pagi. Jadi jangan lupa kawan-kawanku, sampaikan di kolom komentar W Rexona. Oke, kita mulai dulu dari Spanyol ya. Ini ada Opa Pires yang kemarin marah-marah di press conference ya. Nggak tahu kenapa, tapi sebelum kita jelasin dia marah-marahnya, kita kasih dulu sedikit hint dari Opa Pires jika memang Jose Mourinho adalah sosok yang dipilih oleh Presiden Florentino Perez untuk menjadi manajer Real Madrid berikutnya, dengan beberapa petunjuk-petunjuk yang dia berikan ketika press conference ya. Presiden Real Madrid Florentino Perez memuji Jose Mourinho yang menyebutnya sebagai sosok yang berhasil mengangkat daya saing klub ketika masih menjadi pelatih. Ini jadi tentu headline kedua minggu ini setelah awal pekan dia melemparkan sebuah pernyataan dan serangan yang pedas kepada Barcelona. Kita lihat dulu statement dari Florentino Perez terkait Jose Mourinho. Saya mendapat banyak pesan yang bilang datangkan Jose Mourinho. Dia adalah sosok penting yang meningkatkan daya saing kami. Itu benar. Dan sejak saat itu kami memenangkan 6 Piala Eropa dalam 10 tahun. Musim depan tentu akan ada pemain baru. Kami selalu membeli pemain baru. Itu adalah sebuah tentunya janji-janji manis yang diberikan oleh Florentino Perez kepada seluruh penggemar Real Madrid yang saat ini kondisi kejiwaannya lagi tidak baik-baik saja guys ya, karena 2 musim sudah tanpa gelar dan ruang ganti yang lagi porak-poranda, lagi pada berantem, dan itu sekaligus juga mungkin manuver dari Florentino Perez untuk menenangkan fans. Tenang, kita akan mendatangkan pemain bintang lainnya ya, kurang lebih begitu. Dan selang beberapa jam sebelumnya Florentino Perez juga melakukan sebuah serangan yang bertubi-tubi kepada Barcelona lewat press conference yang ikonik ya, di mana dia mengumpulkan media di awal pekan kemarin dengan mengumumkan akan menggelar pemilihan presiden dalam 2 minggu ke depan. Tindakan ini diambil Pires karena dia menilai ada serangan dari pihak-pihak yang berkonspirasi untuk menjatuhkannya dari jabatan yang sudah dia pegang sejak 2009. Maka dari itu Pires menantang semua orang untuk bisa menjatuhkan dia dari kursi presiden Real Madrid ya. Secara rangkuman ya, untuk pemilu ada syarat menjadi calon presiden Madrid yang ketat, harus
merupakan anggota minimal 20 tahun, warga Spanyol, jaminan bank 15% dari anggaran tahunan sekitar 187 juta euro. Kemudian kita lihat juga dulu ada beberapa serangan yang dia sampaikan, kurang lebih poin-poinnya aja nih gue sampein ya. Satu, dia merasa ada konspirasi dan juga black campaign yang diarahkan kepadanya. Pires disebut mengidap kanker dan tidak lagi bugar untuk mengurus Real Madrid sehingga klub mengalami kekacauan internal. Hal itu yang dibantah oleh Florentino Perez dalam press conference-nya. Kemudian juga Pires menuduh ini gelar La Liga Real Madrid tuh banyak sekali yang dicuri katanya, karena Barcelona membayar wasit dan mengklaim menemukan aliran dana dari Barcelona ke mantan wakil presiden komite wasit Jose Maria Negreira selama 17 tahun sebesar 7-8 juta euro ya. Dan Perez siap membuat laporan investigasi khusus yang akan disampaikan ke UEFA dan untuk merespons tuduhan-tuduhan yang sangat-sangat berbahaya ini. Pihak Barcelona langsung merilis pernyataan bahwa tim hukum mereka sedang mengkaji langkah hukum atas ucapan dan tuduhan yang dilemparkan oleh Florentino Perez. Barcelona menegaskan bahwa pembayaran kepada Negreira adalah untuk konsultasi dari laporan performa wasit dan juga scouting tentang wasit. Ya, itu dia, scouting tentang wasit. Oke, kita terima. Dan kita lanjutkan kepada Sergio Ramos yang kini juga resmi menjadi pemilik baru dari Sevilla ya. Sergio Ramos mencapai kesepakatan final untuk menjadi pemilik baru Sevilla. Menurut laporan ABC de Sevilla, kesepakatan ini dituntaskan pada hari Selasa kemarin setelah proses negosiasi yang cukup intens antara kelompok grup investasi yang di-create oleh Sergio Ramos untuk melakukan takeover ini yang bernama 511 Capital dengan para pemegang saham mayoritas klub lamanya Sevilla. Pernyataan resmi kemungkinan baru akan dirilis dalam beberapa hari ke depan setelah seluruh klausa hukum diselesaikan ya. Nilai akuisisi ditaksir kurang lebih di angka 400 hingga 450 juta euro untuk bisa men-takeover. Dan dengan demikian ini udah banyak sekali ex legend-legend Madrid, legend Barcelona ya, atau ya antara kedua itulah yang akhirnya memiliki klub di La Liga ya. Kita lihat listnya antara lain ya. Pertama tentunya teranyar Sergio Ramos yang mengakuisisi Sevilla, klub yang memang menelurkan bakat sang pemain, saat ini bermain di La Liga. Kemudian Cristiano Ronaldo itu membeli Almeria yang ada kemungkinan musim ini juga bisa promosi ke La Liga. Kemudian juga ada Messi yang tidak ingin kalah guys ya, membeli Cornellà, saat ini bermain di tier 5 kompetisi Spanyol. Dan terakhir tentunya Ronaldo Botak R9 itu yang membeli Real Valladolid, klub yang saat ini bermain di Segunda Division ya, kurang lebih seperti itu. Jadi udah ada 5 pemain bintang yang ramai-ramai mengakuisisi klub La Liga. Mungkin mereka merasa memori mereka bermain di La Liga itu sangat-sangat nice dream gitu. Jadi mendingan gue jadi presiden klub aja nih berikutnya. Dan kita tinggalkan dulu Spanyol, masuk ke Premier League dulu kawan-kawan. Di mana dalam lanjutan midweek ini itu Manchester City mampu tetap menempel Arsenal dengan kemenangan yang cukup meyakinkan di Etihad Stadium dengan skor 3-0 ya. Ini sebuah perubahan besar dilakukan oleh Guardiola yang memang harus bermain di 3 pertandingan dalam tempo 7 hari ke depan teman-teman ya. Ada beberapa rotasi yang dilakukan oleh Pep di pertandingan ini, antara lain ya itu Marmoush main menggantikan Erling Haaland, kawan kita Phil Foden gacor lagi menggantikan Ryan Cherki, kemudian juga Ryan Ait-Nouri yang harus bermain sebagai gelandang bertahan ya. Ada aja emang idenya kawan kita ini Guardiola rubah-rubah posisi. Lanjut juga Savinho yang dimainkan tentunya sebagai starter juga ya. Dan ini pertama kalinya Foden akhirnya kembali gacor permainannya setelah membuat 2 assist dalam satu pertandingan
Sejak terakhir dia melakukannya pada bulan Desember 2023 kontra Sheffield United ya. 2 assist yang dicetak oleh Foden tentu membuat rasa percaya dirinya kembali naik dalam upaya untuk mengamankan satu tempat di timnas Inggris dalam skuad yang akan berangkat ke Piala Dunia ya. Tidak ada pemain Premier League musim ini yang menciptakan lebih banyak peluang di babak pertama ketimbang 5 peluang yang dibuat oleh Phil Foden kontra Crystal Palace ya. Kita lihat dulu statistik dari pertandingan. Meskipun sebenarnya Manchester City ini mendominasi dengan 72% penguasaan bola, namun di 30 menit awal kawan-kawan, sebenarnya Crystal Palace punya banyak peluang yang cukup berbahaya juga, tetapi gagal dikonversi menjadi gol ya. Dengan gambaran total shots 15 berbanding 6 untuk City, shots on target 4 berbanding 2 untuk City, dan tentunya juga ada 3 peluang besar yang mampu dituntaskan oleh seluruh pemain Manchester City. Kita lihat dulu statement dari Pep terkait kemenangan ini dan tetap menempel Arsenal di puncak klasemen dengan perbedaan sisa 2 poin. Selanjutnya kami akan memainkan laga final, lalu pertandingan melawan Bournemouth dan Aston Villa. Itu jelas bukan laga yang mudah. Untuk bisa meraih gelar, kamu harus tampil jauh lebih baik karena dengan kondisi tertentu terkadang kamu tidak bisa mengontrol hasilnya. Ya, ini kaitannya bagaimana tentu Manchester City sempat kesulitan di awal-awal, dan dengan introduction dari Ryan Cherky itu benar-benar sungguh permainan menjadi jauh lebih stabil ya. Dan memang sebelum laga lanjutan Premier League kontra Bournemouth di tanggal 20, City akan memainkan laga final FA Cup dulu melawan Callum McFarlane. Ini yang bisa menjegal Pep Guardiola di partai debutnya ya, pada tanggal 16 Mei nanti. Jadi yaitu yang gue bilang tadi, 3 pertandingan dalam tempo 7 hari. Ya, dengan kemenangan ini selisih kembali menjadi 2 poin. Kita lihat dulu klasemen sementara di mana Man City itu ini bertengger di urutan kedua dengan perolehan 77 poin, hanya terpaut 2 poin dari Arsenal dengan goal difference sedikit lebih baik ya, 1 gol lebih baik ketimbang Arsenal. Dan tentu tekanan bagi Arsenal yang sebelumnya hampir saja ditahan imbang oleh West Ham dengan 2 laga tersisa kontra Burnley, dan terakhir harus memainkan laga melawan Crystal Palace di tandang. Nah, gua merasa kawan-kawan ya, ini hampir, kalau Arsenal ya setidaknya tampil normal aja, bukan tampil di bawah performance, harusnya gelar bisa dikunci. Kenapa? Karena Burnley itu sudah dipastikan degradasi, sudah tidak memainkan apapun lagi sebagai target. Begitupun dengan Crystal Palace yang diprediksi ini harus tentunya melakukan rotasi karena mereka juga harus memainkan partai final ya, Conference League teman-teman. Sisanya City harus bermain cukup melawan tim yang lebih alot ya, Bournemouth yang kita semua tahu Andoni Iraola ingin melakukan showcase ya kemampuan taktikalnya dalam menutup musim untuk bisa mendapatkan opportunity. Apakah itu pekerjaan di Chelsea, apakah itu pekerjaan nanti di Manchester United, atau setidak-tidaknya ujung-ujungnya dapatnya Crystal Palace gitu ya. Begitupun good evening Aston Villa yang juga tentu harus memainkan juga partai pamungkas ya, Liga Eropa sebelum akhirnya memainkan partai terakhir di Premier League. Oke, lanjut kawan-kawan, ada juga berita dari Arsenal yang ini aji mumpung nih. Mumpung ini akan menjadi tahun mereka juara Liga Inggris. Nah, di partai final atau partai pamungkas ya, laga akhir itu Arsenal menjual tiket VIP dengan harga setinggi langit untuk bisa menyaksikan parade mereka angkat piala. Edan guys ya. Arsenal menawarkan paket menonton VIP box seharga 130.000 pound sterling atau kurang lebih, gelo ini mah, berapa nih guys ya? 6 miliar, 7 miliar kali ini guys ya, untuk laga kandang terakhir mereka di Premier League kontra Burnley. Paket itu termasuk akan mendapatkan replika jersey, makanan, minuman, hingga bertemu para legend Arsenal ya. Kurang lebih seperti itu guys ya. Ya, coba para sultan-sultan yang sangat-sangat mengidolai Arsenal mungkin bisa mempertimbangkan untuk mengambil paket ini, once in a lifetime ya.
Karena mungkin kita bingung lagi nih kapan juara. Ini udah pasti nih mau juara, udah ini aja, keluarin aja tuh ya 6-7 miliarnya. Oke guys. Ada juga tentunya dengan pertikaian yang terjadi kemarin antara Federico Valverde dan juga Aurelian Tchouameni. Dikabarkan oleh Daily Mirror, Manchester United akan mencoba untuk mengambil kesempatan mendatangkan Federico Valverde ke Manchester United musim depan. Karena kenapa kawan-kawan? Federico Valverde ini sekarang menjadi outcast atau orang yang quote unquote diasingkan ya di ruang ganti Real Madrid, karena kita semua tahu para pemain asal Prancis ini punya geng. Nah, ada Ferland Mendy, Kylian Mbappe, Eduardo Camavinga gitu. Jadi lebih banyak nih yang membela Tchouameni di ruang ganti ketimbang Federico Valverde, dengan tentunya kejadian yang terjadi tersebut ya. Dan para pemain senior di ruang ganti banyak yang lebih memihak Aurelian Tchouameni ketimbang Valverde, sehingga itu membuat mungkin ini ada kesempatan bagi Manchester United mencoba untuk membujuk Federico Valverde untuk pindah ke Old Trafford musim depan. Itu yang disampaikan oleh Jeremy Cross, Chief Sports Writer dari Daily Mirror, di mana United dikabarkan menyusun strategi untuk mencuri atau menculik dan membujuk Federico Valverde masuk ke Old Trafford. Kalau Valverde menurut gue cocok buat gantiin Casemiro ya. Dari sisi ofensifnya bagus, dari sisi defense-nya juga nggak jelek, dan tentu akan menjadi direct replacement bagi Casemiro. Kita lihat dulu statement dari Jeremy Cross ya di harian Daily Mirror. Man United akan mencoba memanfaatkan situasi Federico Valverde di Real Madrid. Akan ada upaya membujuk bintang Uruguay itu untuk pindah ke Old Trafford musim panas ini. Namun tentunya ini tidak dengan mahar yang murah, karena market value dari Valverde saat ini tentu di atas 100 juta euro ya. Angka yang diprediksi untuk bisa mendatangkan Federico Valverde itu kurang lebih starting negotiation-nya tuh di angka 120 juta euro, karena kontraknya masih berlaku hingga 2029. Dan ada juga legenda Real Madrid yang meminta Man United untuk segera mendatangkan sang rival Valverde, Aurelian Tchouameni. Rio Ferdinand mendesak United untuk udah fokus aja ke Tchouameni ketimbang terus-menerus menanti Elliot Anderson yang tidak ada kepastian gitu ya. Karena kan United sudah memiliki budget kurang lebih 150 juta pound yang dipersiapkan untuk mengakuisisi pemain tengah teman-teman ya. Jadi itu alasannya mungkin dua berita tadi mulai muncul ke permukaan, salah satunya Valverde, dan yang teranyar itu Rio Ferdinand yang cukup dekat dengan banyak sekali pihak-pihak klub itu mengadvise agar fokus aja kepada Tchouameni ya. Dia lihat statementnya, saya sangat menyukai Tchouameni. Kalau kita bisa mendapatkannya itu akan menjadi perekrutan yang luar biasa. Kalau kita bisa memanfaatkan momen ketika klubnya sedang tidak stabil dan posisinya sedikit terancam, maka kita harus bergerak. Itu yang disampaikan oleh Ferdinand yang kemarin juga baru saja mewawancarai Casemiro secara eksklusif untuk tentunya sharing tentang masa-masa terakhirnya di klub Manchester United, termasuk tentang sindiran-sindiran Jamie Carragher yang bilang leave the football before football leave you. Lu lihat mainnya Casemiro musim, makanya jadi pandit itu mikir ya, jangan cuman ngomong asal ngomong aja, jelek-jelekin pemain. Lo parah lo, dikasih tahu ntar lo untung nggak dimarahin sama Greg lo ya. ngadi Ferdinand guys ya. Kita lihat juga ada sebuah rilis dari The Athletic kawan-kawan yang mengindikasikan jika Michael Carrick akan segera diresmikan sebagai pelatih Manchester United dalam beberapa minggu ke depan ya. Ada dua sosok yang dikabarkan sudah mengkonfirmasi itu memberikan dukungannya kepada Michael Carrick. Itu adalah Omar Berreda, CEO dari Manchester United, dan tentunya Sporting Director United Jason Wilcox, di mana akan terjadi sebuah rapat eksekutif dengan Sir Jim ya dalam waktu dekat. Dalam rapat ini
kedua sosok sentral tersebut sepakat untuk merekomendasikan sosok Michael Carrick yang akhirnya dipilih untuk menjadi manajer permanen Manchester United musim depan, agar ini bisa di-approve oleh Sir Jim dan tentunya announcement segera dilakukan. Eksekutif klub awalnya ingin menunggu hingga akhir musim, tetapi setelah tentunya Liga Champions berhasil di-secure, ini keputusan mulai dimatangkan dan persiapan untuk announcement sudah berjalan dan mengetahui siapa pelatih yang akan depan tentunya memimpin Manchester United dengan target-target pemain baru ya, langsung segera diumumkan target-targetnya siapa, pemainnya akan menggantikan Casemiro. Tentu sosok krusial konfirmasi manajer berikutnya sangat-sangat penting untuk segera dipastikan ya. Itu dia kawan-kawan, semoga dalam 1 minggu ke depan kita bisa melihat konfirmasi Michael Carrick mengisi jabatan posisi pelatih permanen MU. Oke? Dan ada juga beberapa tentunya alasan dari Chelsea kenapa akhirnya Xabi Alonso yang dipilih sebagai sosok utama untuk mengisi jabatan pelatih mereka musim depan. Dari sekian kandidat calon penerus pelatih Chelsea, antara lain ada Andoni Iraola, Oliver Glasner, Felipe Luis, Marco Silva, dan tentunya ada Xabi Alonso. Dan Alonso merupakan sosok yang dinilai paling pas mengisi jabatan pelatih Chelsea. Kenapa kawan-kawan? Yang pertama, antara lain ya, Alonso memiliki tentunya pedigree ya, nama besar yang membuat dia disegani di ruang ganti Chelsea. Ya lu bayangin aja, menang Liga Champions udah 2 kali gitu. Pernah main di Bayern, pernah main di Madrid gitu. Jadi pernah juara pernah juara Piala Dunia sama Spanyol guys ya. Jadi siapa? Jadi Enzo Fernandez mau ngadi-ngadi di ruang ganti, gua pemenang Piala Dunia. Dah, gua juga menang, digituin sama Xabi Alonso. Kemudian kalau dibandingin Liga Champions, siapa yang pernah menang di ruang ganti Chelsea? Reece James sama misalnya siapa terakhir ya? Satu lagi tuh Reece James kayaknya yang terakhir tuh ya di 2021. Ya Alonso bilang lah gue menang 2 gitu. Premier League ya udah pernah dia main di Premier League. Jadi bahasa bukan lagi kendala buat dia guys. Dan dia pernah berada di ruang ganti Real Madrid gitu. Jadi dia bisa pegang ini ya ruang ganti Chelsea. Siapa yang mau ngadi-ngadi kayak kemarin mungkin ada yang menyuarakan ketidakpuasannya, pasti langsung segen sama Xabi Alonso. Beda kalau guru pengganti yang jadi manajer kan, dibisik-bisikin gitu lah. Ini lihat nah lagi nulis lihat nah lagi endorse potong rambut gitu, digituin guys ya. Dan selain tentunya pedigree, ada juga prestasi sebagai pelatih. Nah ini penting. Jadi dia juga berprestasi bukan hanya sebagai pemain tapi juga pelatih, di mana tentu membawa Leverkusen menjadi juara Bundesliga dengan rekor tak terkalahkan menghadapi Bayern Munich yang memang normalnya menang tiap musim gitu, bisa dia kalahin. Dan juga dia juga mengembangkan pemain muda. Dan tentunya Chelsea isinya pemain muda semua. Karena udah ada rekor yang juga cukup jelas bagaimana Xabi Alonso membuat permainan Florian Wirtz ya, Jeremy Frimpong gitu, Piero Hincapié ya, dan Boniface. Mereka semua berusia 23 tahun ya, di bawah 23 tahun ketika juara bersama Xabi Alonso. Dan terakhir tentunya adalah brand of football alias gaya permainan ya, di mana Alonso tidak akan merubah gaya permainan Chelsea karena sudah terbiasa dengan sistem 3 back di era Enzo Maresca dan juga Liam Rosselló yang memfokuskan kepada permainan bertumpu kepada wingback ya, Cucurella, Reece James gitu. Itu tentunya akan semakin dipoles oleh sosok Xabi Alonso. Jadi itu alasannya kawan-kawan, kenapa Xabi Alonso yang tiba-tiba muncul ke permukaan menjadi target utama Chelsea untuk menjadi pelatih musim depan. Ada juga kabar dari tentunya Liverpool yang menjadikan Yan Diomande sebagai target utama menggantikan Mo Salah ya. Namun dilansir oleh The Athletic, Diomande masih ragu untuk pindah dari Leipzig musim depan. Mengaku rekor transfer yang mengaitkan dirinya dengan klub-klub sebesar Liverpool, Chelsea, Real Madrid membuat sang pemain
punya ekstra motivasi. Meskipun demikian, dia tidak ingin buru-buru menentukan masa depannya. Kita lihat dulu wawancara di Atletik bersama Ian Diomande. Bayangkan orang bilang kamu akan pergi ke Chelsea atau Real Madrid. Pasti kamu akan bahagia dan termotivasi untuk melakukan lebih. Tetapi saya tidak ingin terlalu memikirkannya karena fokus saya ada di lapangan, melihat orang-orang membicarakan saya, memberikan saya motivasi yang jauh lebih besar. Ya, itu juga yang membuat tentunya kemunculan sosok Diomande musim ini membuat Leipzig langsung memagari sang pemain dengan bandrol setinggi langit sebesar 100 ya, di atas 100 juta euro lah kawan-kawan ya, dan harga yang sangat fantastis untuk remaja. Ini masih remaja nih yang baru memainkan 1 musim bagus di Liga Jerman. Dia masih punya kontrak 4 tahun dengan rekrutan dari Leganes sebelumnya sebesar 20 juta euro. Jadi baru aja didatangkan sebesar 20 juta langsung dibanderol di atas 100 juta kawan-kawan. Karena masih 19 tahun ya, baru selesai dari SMA. Dia baru selesai SMA kawan kita ini. SMA-nya di Amerika. Menjadi pemain timnas Pantai Gading, direkrut Leipzig, tampil di AFCON ya. Dan tampil di AFCON setelah direkrut Leipzig, dan dia juga akan berpartisipasi di Piala Dunia musim depan. Nah, dan dia merasa tentu masih harus membalas kepercayaan dari Leipzig setidaknya untuk 1 musim ke depan. Nah, itu guys. Jika memang Diomande belum mau pindah musim depan, tapi ada juga 1 posisi krusial yang wajib diimprove oleh Liverpool musim depan, dan itu adalah posisi holding midfield ya. Dan ini beberapa kandidat yang saat ini tengah digodok oleh Liverpool untuk mengisi posisi holding midfield karena penurunan performa signifikan dari Alexis McAllister yang kabarnya juga akan dilego di musim panas mendatang. Kemudian juga kehilangan Trent Alexander-Arnold ya membuat ada dampak besar dalam fase build up Liverpool yang seolah-olah disconnected, dan tentunya hadirnya Florian Wirtz yang lebih banyak menjadi pemain free roll nomor 10 membuat keseimbangan itu hilang dari tubuh Liverpool, sehingga sosok holding midfield dirasa adalah rekrutan krusial bagi kans Liverpool untuk kembali berjuang fighting for the title musim depan. Kita lihat juga beberapa nama-nama yang tengah dipertimbangkan oleh manajemen Liverpool untuk direkrut pada musim panas mendatang ya. Kandidat holding midfield tentunya diprioritaskan dari pemain yang sudah memiliki pengalaman di Premier League. Antara lain Adam Wharton ya menjadi kandidat yang paling diprioritaskan. Saat ini bermain di Crystal Palace dengan total sumbangan 23% progressive passing di tubuh Crystal Palace ya. Dan salah satu cons-nya itu adalah nilainya yang diperkirakan akan sangat mahal dibanderol oleh Palace. Kita semua tahu bagaimana Palace adalah tough negotiator gitu ya. Begitupun dengan Elliot Anderson yang pastinya saat ini lebih memilih memprioritaskan 2 klub Manchester ketimbang Liverpool ya untuk destinasi berikutnya. Ada juga Alex Scott yang saat ini bermain di Bournemouth teman-teman, dengan akurasi umpan yang cukup nice dream 85%, dan bagaimana dia sosok yang sangat kombatif dengan 68% keberhasilan duel-duel, salah satu yang terbaik di Premier League. Dan ada juga sosok Boubacar Kamara yang saat ini bermain di Aston Villa, dengan dia take on per 90 menitnya cukup bagus, kemudian juga bagaimana dia mampu memenangkan duel ya, dan influential sekali di dalam tim ini dengan win rate dari Villa itu langsung turun dari 72% menjadi 20% saat dia tidak ada kawan-kawan ya. Nah, untuk kandidat-kandidat yang ingin didatangkan oleh Liverpool dari luar Premier League itu juga ada beberapa nama, antara lain adalah Mamadou Sangare yang bermain di Lens saat ini dengan statistik ball recovery terbaik di Ligue 1 ya, Ligue 1. Dia bisa bermain dengan posisi nomor 6, bisa bermain posisi nomor 8. Kemudian juga ada Lamine Camara, pemain dari Monaco. Dia juga memiliki statistik ball recovery terbaik ketiga di Ligue 1, kurang lebih seperti itu. Dan juga dari Liga Jerman, antara lain ada Angelo Stiller yang saat ini juga dimonitor oleh FSG, memiliki release clause yang cukup murah.
memiliki juga kemampuan progressive passing yang cukup bagus ya. Salah satu yang terbaik di Liga Jerman, dan tentunya Ederson dari Atalanta yang juga masuk dalam salah satu kandidat yang akan dipertimbangkan oleh FSG untuk mengisi posisi tersebut ya. Ada juga sebuah skandal yang terjadi di Championship, teman-teman, di mana dalam partai playoff untuk lolos ke Premier League tentunya terjadi drama besar menjelang playoff Championship yang membuat Southampton terancam didiskualifikasi dari playoff ya. Kejadiannya, bagian dari tim kepelatihan Southampton itu melakukan aksi mata-mata. Ini kan adalah sebuah aturan yang sangat jelas ya di piramida EFL gitu ya. Jika praktis mata-mata itu dilarang ya secara regulasi. Pernah juga ada sebuah pengakuan diberikan oleh Marcelo Bielsa yang mengaku memata-matai seluruh tim yang ada di kompetisi pada saat itu dan membuahkan kontroversi besar terhadap sang pelatih. Nah, kali ini asunya itu ada bukti yang membuat Southampton terpojok, kawan-kawan, di mana Daily Mail merilis foto yang diduga merupakan sosok William Salt yang berposisi sebagai analis dalam tim kepelatihan Southampton. Diidentifikasi sebagai mata-mata yang datang ke Rockcliffe Park, tempat camp latihan Middlesbrough, berselang 72 jam sebelum pertandingan playoff ya. Middlesbrough memiliki bukti lain, yaitu kartu kredit yang digunakan William Salt di golf club samping compound latihan mereka, persis dengan waktu mereka latihan ya. Kurang lebih ini kita lihat sosoknya seperti apa ya. Ya, ada kejadian juga untuk upaya untuk menutupi sosok William Salt dari tubuh Southampton ya, seolah-olah mencoba disembunyikan lah. Kita lihat ya. Kita lihat bagaimana dia masuk menjadi salah satu staf pelatih dari Southampton. Nih, itu yang dilingkarin tuh ya di belakang. Ketahuan kan lau gitu. Mail Online juga sempat menemukan bukti di mana Salt sempat terlihat foto bersama pelatih Southampton, Tonda Eckert, ketika merayakan penghargaan Manager of the Month pada bulan Februari. Tetapi Salt tidak terlihat dalam foto bersama Eckert dan para stafnya yang dirilis kemarin untuk merayakan Manager of the Month di bulan April ya. Awalnya ada nih. Tiba-tiba diedit foto lagi gitu kan. Jangan ada nih si Salt nih, lagi ketahuan nih dia gitu guys ya. Dan itu membuat tentunya pertanyaan-pertanyaan dan tensi ini menjadi panas menjelang laga krusial playoff Championship, di mana manajer dari Southampton, Tonda Eckert, kabur di press conference ya. Ketika ditanya, "Bang, gimana tanggapan lu Bang tentang lu dituduh melakukan praktis mata-mata Bang?" Ya. Alih-alih dia menjawab, dia kabur guys. Gila, ini pinter nih ya. Bagus nih, daripada salah ngomong, gue kabur aja deh gitu kan. Ini pertama kali ini terjadi nih, bagus nih. Ada manajer kabur guys. Gila, lucu banget ya. Karena dia dibombardir di sesi press conference ya. "Oh, lu curang ya lu. Apa sih bahasa Inggrisnya kalau cheat itu? You're cheating," gitu ya nama ini guys, sama wartawan guys. Dan dia langsung kabur guys. Tonda Eckert, lucu banget ya. Dengan keterangan dari klub hanya meminta waktu. Southampton ketika ditanya, mereka bilang mereka meminta waktu untuk melakukan investigasi ya internal terkait insiden Spygate ini, teman-teman ya. Kita lihat statement dari Phil Parsons, itu CEO dari Southampton. "Kami meminta waktu untuk menyelesaikan proses tersebut secara menyeluruh dan bertanggung jawab. Kami juga percaya bahwa penting untuk memastikan konteks lengkapnya terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan." Ya. Apa sih sebenarnya potensi hukuman dari Southampton apabila memang terbukti mereka bersalah melakukan tindakan mata-mata terhadap calon lawan? Pertama, mereka akan didiskualifikasi dan kemenangan diberikan langsung kepada Middlesbrough dengan skor 0-3. Ini kayaknya kayak walk out dari pertandingan guys ya. Kemudian jika Southampton tetap promosi, akan ada pengurangan poin yang dibawa ke Premier League gitu.
Kemudian yang ketiga ada denda finansial 200.000 pound seperti Leeds United bersama Marcelo Bielsa. Dan yang keempat, larangan beraktivitas untuk pelatih dan staf dengan rentang waktu antara 3 bulan hingga 1 tahun ya. Ini mengulang laga Southampton versus Middlesbrough hampir tidak mungkin karena otomatis bisa bikin jadwal final juga mundur. Tempat venue Wembley juga sudah tentunya terbooking. Artinya semua putusan harus selesai sebelum 23 Mei. Jika memang Middlesbrough akan maju ke final, kemungkinan akan ada masalah logistik untuk penjualan tiket ulang. Ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan kita tinggalkan dulu Inggris yang penuh dengan drama. Kita masuk sedikit ke Italia di mana Bernardo Silva itu cek ombak untuk possibility pindah ke Juventus dengan telepon CR7. Itu mulai tertarik kawan kita. Gimana ya tinggal di Turin gitu ya. Kurang lebih gitu. Karena memang ini jadi target utama Juventus untuk mengisi posisi nomor 10 kawan-kawan. Dalam laporan Nicolo Schira kepada Tuttosport, telah terjadi komunikasi antara Bernardo Silva dan Cristiano Ronaldo untuk tentunya mencari informasi-informasi terkait bagaimana kemungkinan bermain di Juventus. Kita lihat dulu statement dari Nicolo Schira kepada Tuttosport. Bernardo Silva telah menelpon Cristiano Ronaldo dan beberapa mantan rekan setimnya untuk mencari informasi latar belakang tentang kehidupan di Juventus ya. Karena memang kemarin juga bertepatan sekitar beberapa hari yang lalu itu adalah pesta perpisahan Bernardo Silva di Manchester ya, mengundang seluruh tim, pemain, pasangan pemain juga secara resmi mereka melakukan pesta perpisahan Bernardo Silva. Jadi emang udah waktunya gitu kurang lebih untuk move on ke tim berikutnya. Dia punya banyak opsi di Saudi, opsi di MLS ya, opsi juga ke La Liga. Tetapi tentu salah satu destinasi yang cukup kuat itu adalah Juventus, di mana dia menghubungi Joao Cancelo, Danilo, Cristiano Ronaldo untuk tentunya cek possibility kurang lebih apakah hidup di Turin itu cukup oke gitu ya. Dengan tawaran gaji Juventus saat ini kurang lebih 8 juta euro per tahun dalam bentuk 6 juta euro gaji fix dan 2 juta euro bonus ya. Dan Galatasaray juga dikabarkan siap melakukan penawaran yang besar untuk mendatangkan Bernardo Silva, begitupun dengan Saudi, begitupun juga dengan MLS. Di mana di Galatasaray dia akan bereuni dengan rekan setimnya Ilkay Gundogan. Kurang lebih gitu kawan-kawan ya. Dan ada juga bantahan yang ditegaskan oleh Atalanta terkait rumor Manchester United mendatangkan Ederson ya. Atalanta resmi membantah ada tawaran dari United untuk Ederson. Kita lihat dulu statement dari CEO Antonio Percassi. Hingga hari ini kami tidak memiliki tawaran resmi, hanya potensi ketertarikan ya terkait Ederson. Laporan di Italia menyebutkan Atalanta bisa melepas dengan bandrol 40 juta euro. Kalau menurut gua ini adalah bagian dari upaya klub, upaya dari agen untuk sebenarnya membuat Man United akhirnya datang dan melakukan penawaran. Karena sebenarnya kan Ederson ini hanya masuk di list nama yang dikonsider aja, tapi bukan top priority list. Nah, biasanya banyak sekali coverage media seperti ini bentuk dari upaya agen, upaya klub ya untuk bisa membuat akhirnya penawaran itu datang. Kurang lebih kawan-kawan ya. Kita tunggu nanti perkembangannya apakah benar jadinya Ederson ke Premier League atau itu ke tim-tim lain ya. Kurang lebih seperti itu beberapa materi yang bisa kita sampaikan hari ini. Gue juga ingin mengingatkan buat kalian semua, jangan lupa untuk bergabung di Discord kita untuk mendapatkan berita-berita terkini dan juga aktivasi ya, interaksi bersama kalian dan beberapa games partisipasi yang akan kita bikin nanti tentunya juga di Piala Dunia. Linknya ada di deskripsi teman-teman. Buat kalian yang bukan member, tetap bisa mendukung program Football Morning Show dengan subscribe ya. Jangan lupa di subscribe, klik tombol likes dan jangan lupa di hype ya. Tombol hype-nya disimpan buat FMS 2 kali seminggu biar videonya bisa kembali muncul di beranda YouTube. Karena setelah periode Ramadan kemarin kita kena shadow ban gitu karena live dan mungkin ada beberapa yang ingin buat
dapetin hadiah umroh kemarin gitu. Jadi kena ban teman-teman. Jadi minta tolong buat kalian semua yang ingin FMS terus ada, tolong disupport dengan hype dan likes ya. Kurang lebih seperti itu. Buat kalian semua yang saat ini tentunya tengah relax ya, gue harapkan hari ini berjalan sangat baik untuk kalian. Dan seperti biasa kawan-kawan, as always, have a lovely day.